Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sini Wasi Aji. Apa kabar para pemirsa? Kalau biasanya saya bersama Ki Cokro Santri, sekarang saya bersama santrinya. Beberapa edisi yang lalu beliau ini sudah pernah bersama saya mengulas tentang kosan haji. Mas Muhammad Arif Hidayatullah sudah lama ya menggeluti atau mencintai dunia pusaka ya. Alhamdulillah. Di organisasi aktif di Pencaksilat NU Pagar Nusa. Berarti pendekar. Pendek dan bekar. Baik, kita langsung saja bersama Mas Arif yang muda yang berpusaka mengurai satu pusaka, salah satu koleksi Mas Arif. Silakan diperlihatkan kepada pemirsa. Bismillah. Ini salah satu koleksinya ya. Wow, yang muda yang berpusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata koleksinya mengalahkan koleksi saya. Wow, luar biasa para pemirsa. Mungkin sebagian dari Anda sudah bisa melihat itu adalah pusaka ya bisa dijelaskan. Kalau biasanya saya nanya ke Ki Cokro, saya sekarang nanya sama santrinya. Ini masuk dapur Kebo Lajer. Apa yang menjadi ciri-ciri Kebo Lajer, Mas Arif? Sininya Gandek, agak tinggi, lugas, agak dan tinggi. ke atas. Ada tikel alis enggak? Ada Tikel alis pada bagian sini ya. Ada pejetan. Ada pejetannya. Oke, terus lurus ke atas ya. Jadi Kebo Lajer adalah atau Mahesa Lajer. Ini juga perlu saya sampaikan, orang biasanya menganggap ketika pusaka kebo itu dianggap pusaka petani. Memang tidak salah, siapapun bisa. Tetapi apabila dilihat dari sisi sejarah, setahu saya penggunaan nama kebo, gajah dan segala macamnya itu biasanya adalah kaum bangsawan. Maka menurut analisa saya, Kebo Lajer atau pusaka berdapur kebo, insya Allah pada masa lalu adalah pegangan para bangsawan. Itu. Secara filosofi, Mas Arif, tahukah apakah gerangan Kebo Lajer? Kebo Lajer ini biasanya dipakai sebagai orang-orang bangsawan. Mungkin kayak apa? Lurah gitu ya. Pada intinya pusaka Kebo Lajer seperti yang saya katakan tadi berarti sama persepsinya dengan Mas Arif bahwa ini dulu pegangan para bangsawan ya. Secara filosofi menunjukkan arti pada diri kebo itu sendiri kan. Artinya kebo itu adalah satu binatang yang kuat dan menghasilkan, kurang lebih ke sana. Pekerja keras, semangat yang tinggi dan bersahabat juga dengan alam semesta. Oke, sekarang kalau dari sisi pamor, ini pamornya apa Mas Arif? Pendaringan kebak atau ada pamor lain kayaknya ini. Iya. Tiban Mas. Jadi Dwi Pamor ya. Dwi Pamor. Ada bagian yang mengisyarahkan kepada pendaringan kebak, ada juga udan mas tiban. Pendaringan kebak filosofinya sudah sangat umum, yakni adalah kerejekian. Pendaringan kebak, pendaringan itu tempat beras kalau zaman dulu ya. Kebak itu ya kebak, kepenuh. Sementara udan mas ya hujan emas, kerejekian juga. Yang luar biasa. Kalau dari sisi tangguh itu adalah perkiraan pembuatan dari berbagai aspek yang ada pada pusaka. Apa ini menurut jenengan? Mataram akhir artinya. Atau masuk Islam mungkin. Mataram Islam. Mataram akhir, Mataram yang dimaksud di sini adalah Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno. Dibilang akhir adalah menjelang ketika Mataram nanti menjadi Kartasura dan Yogyakarta. Dari Kartasura kemudian jadi Surakarta dan terbelah juga menjadi Ngayogyakarta dan seterusnya. Jadi pada intinya diperkirakan pusaka ini dibuat pada Mataram akhir gitu ya. Dari mana sampean melihatnya itu? Dari ketangguhan mungkin ya. Besinya itu masih utuh. Masih utuh terus belum korosi. Cuma itu saja. Ini saya pemirsa, namanya kan masih santri. Kalau Ki Cokro kan namanya doang yang santri. Karena kalau Mas Arif kan masih santri. Saya harus uji ini. Ya, saya sendiri masih awam ya, masih baru-baru belajar. Jadi udah seneng aja, udah nguri-nguri aja udah seneng.
Artinya sudah mengambil bagian dari nguri-nguri budaya dan melestarikan budaya Tosan Aji gitu ya Mas Adib ya. Para pemirsa sekalian, mungkin secara umum Anda semua sudah memahami, tetapi hal yang menarik di sini memang selain utuh, kemudian pada posisi pamor ini menurut hemat saya adalah sesuatu yang unik dari sisi keunikan ya, karena ada campuran atau perpaduan betadingan kebak dan hutan emas. Mas Arif, terakhir mungkin ada pesan buat kaum-kaum yang seusia dengan jenengan itu? Mungkin jangan bosan-bosan untuk mengenal Tosan Aji. Kenapa? Karena sebagian besar Tosan Aji itu adalah kekayaan Nusantara. Iya, intinya sahabatku sekalian, apapun dan siapapun kita, memang di dalam melestarikan sisa peninggalan leluhur kita adalah satu kewajiban bagi kita semua, kan gitu ya Mas Adib, agar apa, peninggalan itu tidak punah dan tetap terawat, karena ini adalah bukti sejarah. Kemudian juga kalau saya secara pribadi juga tidak meninggalkan pusaka-pusaka kamardikan, artinya pusaka yang dibuat setelah era kemerdekaan. Kenapa? Karena itu merupakan estafet pembuatan sampai sekarang, sehingga dengan demikian empu-empu masih terus melahirkan karya-karya. Baik Mas Arif, terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan diberikan ketetapan hati untuk mencintai negeri ini dengan segala anugerahnya. Saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya, dan mari bersama kita rawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.